Shalom Mama dan Opa, apa kabarnya? Kita percaya Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa buat setiap Oma dan Opa, buat setiap kami semua Tuhan. Kau nyatakan hidup-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bernyanyi, bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya bagi kami, yes Lord. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Biar musik menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah iya dan amin. Apapun keadaan kami Tuhan, kami terus berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan Tuhan. Biar Kau menjamah bangsa ini, jamah Tuhan. Selamatkan Indonesia, jamah presiden kami Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, semua aparat menteri yang ada. Selamatkan bangsa ini, jauhkan dari segala apapun masalah-masalah yang tidak berkenan di bangsa-Mu Tuhan. Jamah, yes Lord, jamah. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
hanya bagiku. Percaya janjimu Tuhan bukit dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di atas dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oma-opa, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Oma dan Opa. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menjamah setiap hati Oma dan Opa. Mari sama-sama kita sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita angkat tangan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama teriakan, haleluya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama
nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Dia Tuhan yang berkuasa di bumi di surga selama-lamanya. Mari Oma dan Opa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima jamahan Roh Kudus lewat pemberitaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menguatkan setiap kita, Oma dan Opa. Mari sama-sama kita pejamkan mata, kita mau berdoa. Ini hati kami yang siap Engkau jamah ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami mau hanya fokus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri ya Tuhan bekerja secara bebas, sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu. Saat ini kami mau memuji nama-Mu dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Ya jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari sama-sama Oma dan Opa katakan. Ya jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu
Yesus jamah ku jadi baru. Mari setiap kita rasakan jamah, dia jamah. Tuhan pasti menjamah, Tuhan pasti mendengar setiap doa-doamu. Semua hal boleh berubah, semua hal boleh berubah, semua telah berubah. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap genggaman kami. Baru sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, dia jamah senap hidupku. Dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku pun tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak jauh atas kami ya Tuhan. Kau menjamah setiap hati, hati yang terluka, hati yang beban berat. Tuhan legakan, Tuhan rangkul setiap kami. Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, ini doa setiap kami ya Tuhan. Ini doa setiap kami ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, dengar setiap kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang kami mau dimurnikan ya Tuhan. Karena kami tahu Kau Bapa yang baik. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes, Lord, mujizat pasti terjadi atas setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan. Puji Tuhan, setahun sudah kita tidak bertemu. Terakhir saya melayani di tempat ini tepat juga di bulan September tahun 2021. Setahun telah berlalu, tetapi penyertaan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kita semua. Amin, saudara. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, Allah yang mulia, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami mau dengar-dengaran Tuhan, kami mau menyimak Tuhan, kami mau menangkap apa yang akan Tuhan sampaikan bagi kami. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, beri kami hati seorang murid yang mau taat dan melakukan segenap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, semua diurapi Tuhan. Dan nama Tuhan kami muliakan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini temanya adalah relaxation, santai, tenang di hadirat Tuhan. Ya, setelah kita tadi memuji, menyembah Tuhan, saatnya kita mau duduk diam, dengar-dengaran apa yang Bapa kita di surga ingin sampaikan bagi kita anak-anaknya di tempat ini. Nah, saya ambil dari
Mazmur 62 ayat 5a, beginilah firman Tuhan Allah Israel, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, gitu ya. Ada lagu pujian berkata seperti itu. Nah, saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang kita perlu menjaga ketenangan hati kita. Karena di dunia sana sudah semakin banyak yang membuat hati kita goncang, iman goncang, pikiran kacau, takut, dan lain sebagainya. Ya, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang seru, ya, berita-berita artis yang menarik, berita-berita akhir-akhir ini kerajaan Inggris, di mana Ratu Elizabeth II baru saja wafat. Dan di situ sangat menyita manusia di seluruh muka bumi ini, begitu fokus, begitu melihat terus tayangan demi tayangan acara upacara pemakaman daripada Queen Elizabeth II. Nah, itu sangat menyita pikiran, perasaan banyak orang, terutama rakyat bangsa Inggris sendiri, ya. Nah, saudara, ketenangan harus kita miliki, sebab dengan tetap tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ya, di firman Tuhan juga katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, saya renungkan ayat ini. Kok ada kata-katanya, tetapi kamu enggan. Enggan artinya malas. Tapi enggan artinya kurang mau, kurang bergairah, kurang semangat, ya, sungkan untuk melakukan. Haleluya, haleluya. Enggan itu seperti enggak, kurang keinginan, ya. Jadi hanya tinggal diam terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, itu masalahnya, saudara. Kadang untuk tenang saja kok susah, ya. Padahal di saat kita banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, di situ pasti ada ketenangan. Tetapi kamu enggan. Di dalam firman Tuhan banyak kekuatan, ada pengharapan, ada janji Tuhan. Di situ kamu akan menjadi tenang. Tetapi kok kamu enggan? Firman Tuhan berkata seperti itu. Ya. Nah, saudara, firman orang kok lebih suka yang tadi saya katakan, dengar sana sini, berita sana sini, ya, seru di sana, seru di sini. Haleluya, haleluya. Itu kita harus sadari, saudara. Itu harus kita sadari, ya. Kita mau jaga, kita mau berusaha untuk lebih memfokuskan, lebih memperhatikan firman Tuhan, perkara-perkara rohani, karena di situ kita justru akan menemukan ketenangan, akan mendapatkan berkat rohani dan jiwani, ya. Dan seringkali kita juga lebih memperhatikan apa kata orang daripada apa kata firman Tuhan. Orang bisa saja berkata atau memperkatakan diri kita, menilai diri kita, bahwa mungkin ada yang bilang kita pemalas, bodoh, miskin,
lemah, jelek, dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak bisa mencegah mereka untuk menilai kita, untuk berkata-kata tentang kita. Kita punya tangan, tidak bisa menutup mulut mereka. Bisa saja ada orang yang berkata-kata negatif, bahkan positif juga, saudara. Ya, nah itu tidak perlu kita terlalu perhatikan atau peduli. Tangan kita tidak bisa menutup mulut mereka, tetapi tangan kita ini bisa menutup telinga kita untuk tidak mendengar, apalagi menaruh dia dalam hati. Ketika kita simpan apa yang orang katakan tentang kita, kita menjadi tersakiti, kita jadi marah, kita jadi kecewa, kita jadi rendah diri, kita jadi tidak percaya kepada diri kita karena penilaian orang. Kok kita lebih perhatikan apa yang orang nilai daripada Tuhan yang menilai kita? Tuhan katakan kita adalah kekasih jiwanya, kita adalah biji matanya, kita adalah anaknya, kita adalah calon mempelainya. Oh haleluya, itu yang harus kita lebih perhatikan. Siapa kita di dalam Tuhan, di hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pedulikan apa yang kata orang. Jangan pedulikan terlalu berlebihan, dan juga jangan mengurus urusan orang lain terlalu berlebihan. Sebenarnya ketika mereka berkata yang negatif tentang kita, belum tentu orang itu jahat. Belum tentu orang itu benci sama kita. Tetapi kita begitu tersakiti karena kita terlalu peduli apa yang dia katakan. Karena kita terlalu mengambil hati apa yang orang katakan tentang kita. Nah saudara, kita mau dikatakan sombong kek, kita mau dikatakan pelit, kita mau dikatakan jelek, dikatakan gendut, apa saja, itu hak mereka. Dan kita wajib jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perasaan kita. Tinggal tenang, diam, tinggal tenang dan percaya, lebih percaya kepada firman Tuhan. Untuk memiliki hidup yang tenang, maka kita harus belajar untuk jangan terlalu ambil pusing apa yang dunia katakan, apa yang orang katakan, apa yang sedang diberitakan di dunia. Tetapi mari kita mau lebih perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada unsur-unsur kehidupan yang menuntun langkah kita, yang memberkati kita, yang menguatkan kita. Ada janji-janji Tuhan yang ingin memberkati kita, yang mau melindungi kita. Justru di dalam firman Tuhan itulah sesungguhnya banyak unsur-unsur yang kita perlukan untuk hidup ini. Jadi saudara jangan ambil pusing ya atas apa yang orang katakan, apa orang nilai. Karena ketika kita memperhatikan apa kata orang, maka kita tersakiti, dan kita tersakiti kita jadi marah. Ketika kita jadi marah bahkan menjadi dendam. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 7, adanya perkara di antara kamu yang seorang dengan yang lain terhadap yang lain, itu sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Adanya pertengkaran, adanya cekcok antara kamu terhadap yang lain, itu sebenarnya sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya, ada pertikaian, itu sebenarnya kekalahan. Ada percekcokan, ada pertengkaran, itu sebenarnya kekalahan. Jangan merasa di dalam percekcokan, di dalam pertengkaran, kamu merasa menang. Sebenarnya kamu sudah kalah. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Haleluya. Orang yang hidupnya lebih cuek, itu bisa lebih merasa bahagia. Tetapi ada orang juga yang terlalu waspada. Hari-hari ini ada COVID-19, betul. Kita harus jaga-jaga, berhikmat, betul. Tetapi kalau kita jadi paranoid,
ketakutan terlalu waspada, maka kita akan menjadi mudah merasa khawatir. Waduh, khawatir kena. Aduh, khawatir tertular. Aduh, orang itu nggak pakai masker. Ntar aku tertular. Jadi paranoid karena kita terlalu waspada. Nah, saudara, orang yang terlalu waspada dia jadi khawatir. Dan orang yang jadi khawatir itu karena terlalu melihat kenyataan. Ya, bukan melihat dengan mata iman, bukan berpikir apa yang perkara-perkara di atas katakan, perkara-perkara rohani yang Tuhan katakan, tetapi terus memandang kepada kenyataan bensin naik, makanan atau apa itu, segala macam cabai, bawang naik. Wah, semua kenyataan-kenyataan itu dilihat dan menjadi kekhawatiran, ya. Semakin kita melihat kenyataan tentang dunia ini hari-hari ini, maka kita akan semakin pudar imannya. Iman jadi berkurang, jadi kekhawatiran. Di saat kau khawatir sebenarnya itu adalah proses iman saudara berkurang. Khawatir, iman berkurang. Khawatir lagi, iman berkurang lagi. Ketakutan lagi, iman berkurang lagi. Haleluya. Sebaliknya, kalau kita tidak takut, percaya, maka itu iman sedang meningkat, bertambah-tambah. Begitu, saudara. Haleluya. Oke, di saat iman bertambah, kepercayaan bertambah, maka kebahagiaan menyusul. Ya, ketenangan menjadi nyata, pengharapan terjadi menjadi kenyataan. Haleluya. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin. Nah, untuk bisa kita tenang, kita perlu jaga atau memperbaiki emosi. Ya, perbaiki emosimu kalau memang kurang baik, perbaiki kualitas diri dari pemarah jadi penyabar. Ya, dari pemalas jadi rajin. Dari yang enggan tadi itu menjadi suka. Ya, enggan untuk jadi tenang, tetapi menjadi suka di dalam ketenangan bersama Tuhan. Nah, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kualitas hidup kita menjadi lebih baik, berpikir positif dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Miliki kerinduan untuk selalu bersama Roh Kudus, dekat dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan begitu nyata menolong, membantu, membimbing, mengajar, menghibur. Fungsi-fungsi Roh Kudus itu akan terasa semakin nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Gitu ya, saudara. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, untuk menjadi tenang, saya ambil dari visi Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Niko Nyoto Raharjo. Itu juga menjadi rema dalam hidup kami hari-hari ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu untuk menjaga ketenangan. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya, yang udah dulu, udah lama, udahlah. Ya, entah itu tidak baik, menyedihkan, menyakitkan, bahkan mungkin yang baik, yang indah, udahlah, tidak usah kita perhatikan berlebihan. Hati-hati, ya. Lihat. Karena apa? Kita melihat yang ke depan. Kita tidak mau berjalan ke depan tapi nengok ke belakang. Kejeblos, saudara. Coba saudara. Jalan ke depan tapi lihatnya ke belakang terus.
Kalau saudara mengendarai mobil, lihatnya spion ke belakang terus, nabrak saudara. Amin. Ya, kalau kita jalan juga jalan kaki, walaupun perlahan, tapi kalau kita nengok ke belakang jalan, ada lubang pasti kejeblos. Dan pasti langkah kita tidak tegap, pasti goyah. Nah saudara, ayat 19 katakan, lihat, kita mau lihat ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Belum tahu ya? Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Sudah mulai tumbuh. Ya? Iya, aku, kata Tuhan, hendak membuat jalan di padang gurun. Mungkin kita ada di padang gurun. Kita ada di padang belantara. Tuhan akan buat jalan walaupun engkau sedang ada di padang belantara. Walaupun engkau sedang ada di padang gurun. Tuhan membuat jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Jangan takut. Kalau saudara sekarang berasa sedang di padang gurun, sedang ada di padang belantara, lihat, aku akan membuat jalan-jalan baru dan sungai-sungai di padang belantara. Itu. Jadi kita mau lebih perhatikan apa yang di depan. Jangan terus ingat-ingat yang di belakang. Ya, aduh dulu gua miskin, dulu suamiku begini, dulu istriku begini, dulu aku dari muda susah terus, sampai sekarang masa susah lagi. Begitu ya. Kita terus ingat-ingat yang dulu. Aduh mama saya dulu, aduh papa saya dulu begini. Saudara, firman Tuhan katakan janganlah kita mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang sudah lama ya. Tapi kita mau lihat di depan ada jalan baru. Bagaimana kita bisa melihat ada jalan baru? Tadi dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Ya nggak bisa tahulah kalau kita nggak lihat ke depan. Kalau kita lihatnya ke belakang, mana tahu bahwa di depan sana ada jalan baru? Mana bisa kita tahu bahwa di depan itu ada sungai yang sudah dibuat oleh Tuhan? Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, jadi hendaklah kita lihat ke depan, berpikir positif, beriman dengan kekuatan yang dari Tuhan, melangkah ke depan dengan tidak takut sakit penyakit, tidak takut apapun. Karena justru di depan ada jalan-jalan baru, ada sungai-sungai. Kita tahu ya sungai ya? Sungai itu mendatangkan kesejukan, air yang kita perlukan ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah di depan kita, ketika kita melihat ke depan, pertolongan Tuhan tersedia, keajaiban Tuhan ada, mujizat masih ada bagi kita. Bagi saudara yang merasa saat ini sepertinya sedang ada di padang belantara, penyakit tidak sembuh-sembuh, kok kekurangan uang hari demi hari, ketakutan, gelisah, tidak ada ketenangan. Tuhan berkata dalam firman-Nya, tenang, lihat ke depan. Aku sedang membuat jalan-jalan dan sungai-sungai. Walau engkau ada di padang belantara, walau engkau ada di padang gurun. Ya, pergumulan yang kita jalani, yang kita hadapi, seizin Tuhan dan seizin Tuhan juga Tuhan akan pulihkan. Tuhan tidak akan berbuat seperti ini, mengizinkan sakit penyakit lalu itu Tuhan lepas tangan. Tidak. Kalau Tuhan izinkan sakit penyakit, walaupun itu mungkin karena kesalahan kita, gaya hidup kita yang salah, kehidupan rohani kita yang kurang intim dengan Tuhan, lalu kita salah jalan, lalu kita menjadi sakit, lalu menjadi bergumul dengan masalah keuangan karena telah mengambil keputusan yang salah, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan juga yang akan memulihkannya. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita
terus di dalam pergumulan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk hidup terus-menerus di dalam pergumulan atau di dalam sakit penyakit. Tetapi Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Kairos, ya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya rangkum isi hati Tuhan hari ini untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara sekalian. Juga untuk saya. Pertama-tama Tuhan mau mari dengan tinggal diam dan tenang. Di situ terletak kekuatanmu, kekuatan untuk memuji Tuhan, kekuatan untuk berdoa, kekuatan untuk menerima berkat, kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Maka di saat kita diam, tinggal, tenang, ada kekuatan untuk itu semua. Membuat diri kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, untuk tetap tinggal tenang. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan ingat-ingat yang zaman purbakala. Tetapi lihat ke depan. Lihat ke depan. Tuhan sedang membuat sesuatu yang dahsyat di depan kita. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita tidak mencapai kepada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita maha baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia akan menopang terus hidup kita. Dia ada bersama kita. Haleluya. Bagian kita mendekat. Mendekat. Tinggal diam. Duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Dengar-dengaran. Tuhan berkata tentang Maria. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Apa itu? Tenang di kaki Tuhan. Ya, tenang di kaki Tuhan. Jangan kau terlalu terkecoh, tertipu, terintimidasi oleh keadaan di sekitar kita, oleh keadaan dunia, oleh berita goncangan-goncangan dunia yang terjadi. Apalagi berita tentang di mana orang menjelek-jelekan kita. Kita tidak mau ambil peduli tentang itu. Tapi kita mau ambil perhatian kepada apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Haleluya saudara. Haleluya. Yang setuju acungkan jempol. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Firman-Mu hidup bagi kami. Dan kami akan menyimpannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yuk kita berdoa. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saat ini Engkau kembali mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Memang Tuhan, kami harus tenang dengan tinggal diam, bertobat dan percaya. Di situ terletak kekuatan kami Tuhan. Di situ kami bisa semakin berkenan kepadamu. Di situ kami bisa lebih mengenal siapa Engkau Tuhan. Kami tahu, kami mau jaga hati kami mau jaga pikiran perasaan kami, agar kami tenang di dalam hadirat Tuhan. Senantiasa di dalam hadirat Tuhan, entah itu kami ada di rumah, di gereja, di kamar, dimanapun Tuhan, kami mau tenang dan hanya fokus kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Engkau berkati Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini melalui online. Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau jamah mereka. Karena Engkau kenal mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau mengasihi mereka, dan Engkau pasti menolong bagi mereka. Mujizat masih ada buat mereka. Mereka yang sakit, Tuhan, Engkau sudah berjanji, bilur-bilurmu, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Sudah selesai. Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Ajar kami untuk menerima kesembuhan. Ajar Oma Opa Tuhan untuk bisa menerima kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan.
bahkan berkelimpahan. Haleluya, yang mencari menemukan, yang mengetuk pintu-pintu dibukakan. Tuhan, mereka yang kekurangan Engkau cukupkan. Bisnis yang tertutup Engkau buka kembali. Pekerjaan yang hilang Engkau berikan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemulihan dalam financial, pemulihan dalam keluarga yang porak-poranda, suami istri yang bercerai satukan kembali, anak-anak yang keluar dari rumah kembali ke rumah orang tua, kembali mengasihi orang tua, saudara demi saudara kembali saling mengasihi, mantu mertua mengasihi, anak orang tua saling mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom Opa dan Oma, semua diberkati ya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Opa Oma sudah menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa dalam kehidupan Opa dan Oma. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan hari Senin di jam yang sama, Opa Oma tetap menyaksikan ibadah online lagi ya. Ajak teman-teman, keluarga bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Terima kasih Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa buat gembala kami Pak Niko Tuhan. Kau yang terus menguatkan dan mengasihi dia Tuhan. Berkati istri keluarga besarnya. Pak Niko boleh dalam keadaan baik Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Apapun keadaan gereja ini Tuhan, kami percaya Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Bapa, Kau berikan juga keempat wakil yang ada Tuhan. Ikatkan tali kasih mereka. Juga kami berdoa buat gembala kami Pak Kiki Haryadi Tuhan. Buat Ibu Mervin, buat keluarga besarnya, anak, mantu dan cucu Tuhan. Bapak Gari gembala kami. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar ada roh Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan Pak Kiki Tuhan. Hati yang mengasihi buat gereja-Mu Rayon 1D Tuhan. Kau berkati setiap gembala-gembala ranting yang ada Tuhan. Mereka balik dalam keadaan perlindungan darah Yesus yang sempurna. Kami juga mau panjatkan doa untuk gembala terkasih kami, Ibu Hana Tuhan. Kau berikan hikmat, marifat, bahkan kebajikan-kebajikan untuk memimpin ibadah Umas Rayon 1D Tuhan. Juga para pengerja yang ada di dalam Umas Rayon 1D Tuhan, berikan mereka sehati, kesatuan hati. Mereka boleh saling menopang Tuhan di dalam pengembalaan ibadah Umas Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya, Kau berkati suami, anak-anak. Kau berkati setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar kami terus boleh dipakai Tuhan lebih dari segalanya. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati Oma dan Opa Tuhan. Berkati setiap jemaat yang menonton tayangan ini Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami berdoa buat negara Indonesia Tuhan, Indonesia Tuhan. Negara ini adalah milik-Mu Tuhan, bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kendalikan roh doa, kendalikan roh-roh pujian, roh-roh penyembahan di dalam bangsa ini. Biar semua bangsa ini boleh memuji, menyembah Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan
buat semua aparat pemerintahan yang ada, menteri-menteri yang ada Tuhan, semua angkatan darat, Kapolri Tuhan, angkatan laut, semuanya yang ada di bangsa ini. Mereka adalah keamanan-keamanan yang Tuhan sudah pilih menjadi pertahanan di bangsa ini Tuhan. Jagai hati mereka, jagai hati mereka Tuhan, mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Berikan juga Tuhan kekuasaan hikmat untuk Kapolri kami ke Tuhan. Dia boleh memimpin semua alat-alat persenjataan di dalam negara ini Tuhan, melindungi negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua ibadah kami tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, bahkan menjadi rema buat setiap oma dan opa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin.